Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karman Dedi, NIM 105202074. Nama saya Muhammad Rafiuddin Anjandi Humami dengan NIM 10520202111. Saya Umi Kalsum, dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang judul Sumber Ajaran Tauhid. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kedudukan tauhid dalam Islam sangatlah fundamental, karena dari pemahaman tentang tauhid itulah keimanan seorang muslim mulai tumbuh. Konsep tauhid dalam Islam merupakan salah satu pokok ajaran yang tidak dapat diganggu-gugat dan sangat berpengaruh terhadap keislaman seseorang. Apabila pemahaman tentang tauhid tidak kuat, maka akan goyah pula pilar keislamannya secara menyeluruh. Muhammad Abdu berpendapat, tauhid adalah ilmu yang membahas wujud Allah, yakni meliputi sifat yang wajib tetap padanya, sifat yang boleh disifatkan kepadanya. Selain itu, Muhammad Abdu berargumen bahwa ilmu ini juga mengkaji tentang Rasul Allah, yakni meliputi keyakinan akan kerasulan mereka. Keyakinan tidak pada yang ada pada dirinya, apa yang boleh dihubungkan kepadanya, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada mereka. Tauhid dalam bahasa Arab adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah, sebuah sumpah akan kesetiaan dan kepercayaan yang mutlak tentang Allah yang Maha Esa. Dengan meyakini akan keesaan Allah, maka seorang muslim tidak akan lagi meyakini adanya Tuhan selain Allah, sehingga seluruh hidupnya akan senantiasa dipersembahkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dengan tauhid yang kuat, maka seorang muslim akan mampu melaksanakan keseluruhan perintah Allah dengan meyakinkan yang kuat pula. Dengan memperdalam pemahaman terhadap ilmu tauhid, maka diharapkan seorang muslim mempunyai landasan kuat dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajibannya menyembah Allah. Dengan meyakini kekuatan tentang keesaan Allah, maka akan meyakini ringan seorang muslim melaksanakan seluruh ibadah yang wajib kepada seorang muslim. Tidak ada lagi rasa malas dan menganggap bahwa semua kewajiban yang harus dijalaninya tersebut merupakan kebutuhan untuk bertemu dengan penciptanya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut ini rumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu 1. Apakah yang dimaksud dengan tauhid sebagai landasan akidah Islamiyah? 2. Unsur-unsur tauhid. 3. Sumber-sumber ilmu tauhid. Saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran tauhid. Pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid diambil kata wahadai yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. B. Unsur-unsur tauhid. Unsur-unsur tauhid dibagi 3, yaitu pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakinkan bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Allah berfirman, Am khuliqu min khairi syai'i am humu khaliqun, yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan? B. Tauhid uluhiyah, yaitu membahas tentang keesaan Allah dalam zatnya tidak terdiri dari beberapa unsur atau oknum,
tidak sebagaimana dalam teologi Yahudi dan Masehi. Allah sebagai zat yang wajib disembah dan dipuja dengan ikhlas maupun pengabdian hambanya semata-mata untuknya, seperti berdoa, nahar, kurban, raja, harap, khauf, takut, tawakal, berserah diri, inabah, pendekatan diri, dan lain-lainnya. Setiap rasul selalu memulai dakwahnya dengan perintah tauhid uluhiyah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Qul in umitu an a'budullaha mukhlishan lahul dina." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku perintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada dalam menjalankan agama. Jadi jelaslah bahwa tauhid uluhiyah adalah maksud dari dakwah para rasul. Disebut demikian karena uluhiyah adalah sifat Allah yang ditunjukkan oleh namanya Allah, yang artinya Zul Uluhiyah, yang memiliki uluhiyah. C. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah, tanpa takwil dan takhil, tanpa takyif dan tamstil. Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, dan Dia menetapkan bahwa Dia adalah pendengar dan maha melihat. Maka Dia diberi nama dan disifati dengan nama-nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak seseorang pun lebih mengetahui Allah daripada Rasulnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya atau menakwilkan dari yang benar. Maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Dan kita juga meyakinkan bahwa Allah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di Al-Quran dan hadis tersebut yang dikenal dengan Asmaul Husna. Adapun seseorang baru dapat dikatakan seorang muslim yang tulen, yang telah mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik dalam ketiga hal tersebut di atas. Barang siapa yang menyekutukan Allah berbuat syirik dalam salah satu saja dari ketiga hal tersebut, maka dia bukan muslim tulen, tapi dia adalah seorang musyrik. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari lanjutan Saudari Umi Kasum yang telah mempresentasikan poin A dan poin B. Dan saya lanjutkan dengan poin C, yaitu sumber-sumber ilmu tauhid. Sumber-sumber ilmu tauhid berasal dari yang pertama Al-Quran. Sebagaimana sumber tauhid Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan tentang ketauhidan antara lain dalam firman Allah Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat di atas menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sumber ilmu tauhid berasal dari hadis. Adapun hadis yang menjelaskan salah satu sumber tauhid yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha la yufaridu say'an abdalu minat tauhidi wa salati, walau kana say'an abdalu minhu li iftiradihi ala malaikatihi minhum raki'un wa nahum sajidun." Yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama dari tauhid dan solat. Kalau ada sesuatu yang lebih utama darinya, maka pasti Allah akan mewajibkan kepada para malaikatnya. Di antara mereka ada yang ruku dan ada yang sujud. Pendapat ulama tentang ilmu tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah berkata, sesungguhnya hakikat tauhid ialah mengesahkan Allah yang maha suci dalam beribadah. Yang kedua, dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala adalah batil atau sesembahan yang keliru. Yang ketiga, pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah berkata, tauhid merupakan agama segenap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang langsung ke poin yang pentingnya ilmu tauhid. Pentingnya ilmu tauhid. Tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir rasul memerintahkan para utusan dakwahnya agar menyampaikan tauhid terlebih dahulu sebelum lainnya. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adjin bin Jabal radhiyallahu ta'ala kepada hambanya. Yang langsung ke poin yang pentingnya ilmu tauhid. Pentingnya ilmu tauhid. Tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir rasul memerintahkan para utusan dakwahnya agar menyampaikan tauhid terlebih dahulu sebelum lainnya. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adjin bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, jadikanlah perkara yang pertama kali kamu dakwahkan ialah agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, kedudukan tauhid dalam Islam sangat fundamental karena dari pemahaman tentang tauhid itu keimanan seseorang muslim mulai tumbuh. Konsep tauhid dalam Islam merupakan salah satu pokok ajaran yang tidak dapat diganggu gugat dan sangat berpengaruh terhadap keislaman seseorang. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat. Dengan demikian tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat, tauhid Al-Quran dan hadis. Mengenal tauhid, para ulama banyak mengemukakan pendapat. Yang pertama pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah berkata, sesungguhnya hakikat tauhid ialah mengesahkan Allah yang maha suci dalam beribadah. Yang kedua pendapat dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala adalah batil atau sesembahan yang keliru. Yang ketiga pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah berkata, tauhid merupakan agama segenap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sekian, terima kasih hasil presentasi kami. Jika ada kritikan dari kelompok lain, kami persilahkan untuk mengkritik dan memberi saran. Kami awali Assalamualaikum dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.